俺の名前は佐城渡る。ただの男子。振られ方だったって俺に殴りかかってきた。付き合ってくれ。Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Yume Mirudanshi wa Genjitsu Sugisa episode pertama. Nah, buat kalian yang pengen nonton alur cerita anime-anime summer terbaru kali ini seperti Jujutsu Kaisen season 2 dan juga anime yang satunya entah lupa namanya, langsung cus aja, Mimin udah upload kok. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin si babang MC kita yang bernama Wataru Shoujo, biar gampang kita panggil aja Wataru, yang mana dirinya sedang mengikuti seorang wanita teman sekelasnya yang bernama Aika Natsukawa, dan biar gampang kita panggil aja Aika. Rupanya Wataru jatuh cinta kepada Aika yang membuatnya mengejarnya terus-menerus. Akan tetapi karena sifatnya tersebut membuat Aika jadi ilfil dan menyuruh Wataru untuk berhenti mengikutinya. Akan tetapi di pagi hari yang cerah itu, secara nggak diduga tiba-tiba ada bola yang terbang ke arah mereka berdua, dan untungnya tidak ada korban yang jatuh. Mimin jelasin dulu dikit nih ya. Wataru ini memiliki keunikan yang agak beda, yaitu dianggap sebagai cowok penguntit karena dirinya yang selalu ingin bisa berpacaran dengan Aika. Akan tetapi setelah kejadian itu, di saat Aika menyuruh Wataru untuk tidak mengikutinya lagi, bukannya apa kayak si Wataru malah mengiyakannya. Tentu aja dirinya sadar kalau usahanya selama ini tidak ada hasilnya. Duh, kayaknya jadi kasihan ya masih sang MC. Nah, setelah itu Wataru masuk ke kelas dengan biasa aja. Ngelihat Wataru yang murung seperti itu membuat salah satu temannya yang bernama Kai jadi keheranan. Merasa aneh dengan keadaan Wataru sekarang, sampai-sampai membuat mereka berdua mengira kalau si babang MC ini terkena demam. Bahkan gurunya juga. Karena masalah cintanya dengan Aika, hal itu membuat dirinya sekarang jadi nurut duduk di tempatnya. Karena biasanya nih ya, sang MC kita ini duduknya mau dekat-dekat dengan Aika terus. Iya. Singkat waktu, saat waktu istirahat, saat akan ke toilet, Aika malah menuduh Wataru yang akan menguntitnya lagi. Namun Wataru bilang dengan jujur kalau ia hanya ingin ke toilet aja. Tentu aja hal itu membuat mereka semua di sana jadi heran dengan apa yang terjadi terhadap Wataru. Sehingga di toilet teman-temannya pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada sang MC. Lalu Wataru bertanya apakah ia terlihat mencintai Aika. Ya jelas dong, kata temannya. Makanya Wataru bilang kalau ia sekarang ingin mensejahterakannya. Singkat cerita, saat istirahat kedua telah tiba, Wataru yang ingin pergi ke kantin, dimana pernyataan itu semua membuat bestie sekelasnya jadi kaget. Sebab biasanya dia selalu nyamperin Aika dan minta bekalnya. Sehingga perubahan itu membuat teman-temannya pun khawatir. Apakah sang MC sekarang gila karena ditolak terus-menerus oleh Aika? Lalu saat Wataru memakan roti di taman, secara tiba-tiba ada seorang cewek mungil cantik seksoi yang menyapanya. Tidak ada badai atau tsunami, si cewek ini malah memperkenalkan dirinya yang bernama Aizawa Rena dari kelas sebelah.
Namun saat ditanya apa alasan Aizawa datang ke tempat itu tanpa bilang apa-apa, tiba-tiba ia malah pergi. Buset, nih cewek gimana ya? Baru nongol tiba-tiba memperkenalkan diri, giliran ditanya tujuannya malah langsung pergi. Buset dah. Akan tetapi saat di kelas, Aizawa malah menemuinya lagi. Terus Wataru pun bilang kalau ia tadi kaget tiba-tiba diajak ngobrol sama cewek kawaii. Akan tetapi pernyataan itu didengar oleh Haika. Dan entah kenapa hal itu malah membuatnya jadi ngambek. Woi, tanggung jawab woi. Sehingga setelah kejadian itu, Haika selalu memalingkan wajahnya saat bertatapan dengan Wataru. Buset, jadi gak akur nih. Kemudian saat istirahat, Kai mendatanginya, yang mana dirinya cuma mau bilang bahwa Wataru seorang buaya darat, sebab ia berani-beraninya berpaling dengan Aika dan malah memilih si cewek model ini. Mendengar kata model, Wataru pun jadi kebingungan. Kai pun menjelaskan kalau Aizawa adalah seorang model dan memberitahu kalau ia sudah punya pacar. Lalu Kai pun menjelaskan kalau hubungan Aizawa dengan pacarnya itu akan mau putus. Lalu saat melihat si cowok Aizawa itu, Wataru nggak sengaja mendengar kalau ia akan mengincar Aika juga. Hal itu membuat Wataru menjadi sangat berpikir keras. Dirinya berpikir kalau di dunia ini orangnya aneh-aneh, udah punya satu malah milih yang lain. Lalu saat Wataru ingin bertanya ke mereka berdua, akan tetapi Aizawa tiba-tiba datang. Kai merasa kalau itu kesempatan untuk membuat Aizawa malu di depan mereka semua. Dengan bertanya alasan ia putus dengan mantan pacarnya, bahkan sambil menjelekkan mantannya itu, sehingga terjadilah perdebatan di sana. Namun Aika mencoba melerai mereka berdua, dan karena itu Aizawa pun langsung pergi dari sana. Ngelihat hal itu, Wataru pun langsung mengejarnya untuk meminta maaf pada Aizawa. Singkat cerita, di sebuah taman, setelah Wataru meminta maaf pada Aizawa, mereka berdua pun saling berbacot-bacotan satu sama lain tentang percintaan mereka sendiri. Selain itu, Wataru juga curhat tentang hubungannya dengan Aika, sehingga ia berencana untuk menyerah saja. Dan soal jatuh cinta di dalam hatinya sudah mulai redup karena sering ditolak sama Mbak Aika. Lalu Aizawa juga curhat kalau mereka berdua putus karena bocah itu bukan tipe cowoknya. Namun saat Aizawa menyatakan itu pada cowoknya, malah menjadi kesalahpahaman yang menyebabkan mereka berdua putus. Namun Wataru menceritakan kalau ia pertama kali bertemu dengan Aika, meskipun ia selalu ditolak dan mendapat pukulan, ejekan dan lain-lain, tapi Aika juga memiliki sisi baik, sebab ia sering baik hati dengannya dan juga sering menolongnya. Mungkin Aizawa belum menemukan sosok itu di mantannya. Makanya sekarang ia tidak berharap menjadi pacarnya, melainkan penggemarnya saja. Dan ia akan terus mendukung Aika, sebab menyintai itu tidak harus berpacaran. Dan mulai sekarang ia akan mendoakan kebahagiaan Aika dari jauh. Tapi ya itulah cara ampuh, sehingga setelah obrolan itu selesai, hal itu membuat hati Aizawa menjadi kinclong. Dan soal masalah tadi, Aizawa sudah memaafkan Wataru karena dirinya sudah tahu kalau Kai tadi mencoba melindungi Aika darinya. Singkat cerita, di keesokan harinya, saat mereka berdua melihat Aizawa bersama pacarnya, mereka berdua langsung mengira kalau Wataru juga ditolak oleh Aizawa. Sehingga mereka pun langsung menemui Wataru yang tengah berada di kelasnya untuk bertanya tentang hal itu. Di sana Wataru pun tidak merasa masalah meskipun ditolak berkali-kali, sebab ia tidak pernah berharap kepadanya juga. Wedeh, kayaknya di hari itu Wataru menjadi bijaksana dalam seketika nih. Lalu teman-temannya datang untuk bertanya kenapa ia murung terus. Apakah Aika benar-benar membencinya? Wataru malah menjawab kayak gini.
なんだよそれ。 Singkat cerita, saat udah sampai di rumah, Wataru malah menjadi jijik dengan dirinya sendiri yang dulu mengejar-ngejar Aika. Akan tetapi tidak ada angin ataupun hujan, tiba-tiba aja Aika malah berada di depan pintu rumahnya. Tentu aja Wataru pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Dan di situ Aika bertanya, ada apa dengan Wataru sekarang yang menyebabkannya menjadi aneh dan berubah? Emang biasanya Wataru aneh, tapi karena keanehan itu tiba-tiba hilang, malah menyebabkan keanehan yang lebih parah lagi. Yang nggak ngerti cari di Google aja. Dan secara nggak diduga, tiba-tiba Wataru menyatakan perasaannya pada Aika kalau ia ingin menjadi pacarnya. 付き合ってくれ。 Tentu aja mana mungkin Aika menerimanya sekarang. Dan ternyata di luar ada kakaknya yang mendengar pembicaraan mereka berdua, sehingga percakapan mereka pun dipotong oleh sang kakak, yang ternyata dia adalah wakil ketua OSIS. Singkat waktu, karena sudah malam hari, Wataru pun mengantarkan Aika pulang karena takut kena begal. Lalu di jalan Wataru bilang kalau ia sekarang tidak akan mengikutinya lagi karena dirinya merasa jijik jika seperti itu. Makanya ia sekarang ingin menjadi teman sekelasnya saja. Bukannya apa kek, si Wataru malah bertanya apakah Aika punya teman cewek yang kira-kira cocok untuknya. Tentu aja mendengarnya membuat Aika langsung marah. Singkat cerita, di keesokan harinya nampak tempat duduk mereka udah dipindah, sehingga hal itu membuat tempat duduk Aika dan Wataru menjadi sangat jauh. Namun Wataru bilang kalau ia tidak khawatir sebab ia tidak akan mengganggunya lagi. Tapi Kai bilang meskipun Wataru menyerah, minimal ia harus tanggung jawab. Karena gara-gara Wataru yang mengejarnya terus-menerus, hal itu malah membuat Aika sekarang tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak yang lain. そうだ、布教しよう。 Dan yaps, itulah akhir dari anime Yume Miru dan Shiwa Genjitsu Sugisa episode ke-1. Wadah, kayaknya nih anime juga seru nih. Tapi ya anime ini sih cocok buat para wibu yang sukanya anime genre romance. Buat yang sukanya sama genre yang suka begado, Mimin saranin buat nonton anime Saikyo Desta yang juga baru rilis, atau ya Jujutsu Kaisen season 2. Nah, buat kalian yang pada penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selesai.